Haleluya, puji nama Tuhan. Rekan-rekan, teman-teman semua pemuda yang ada sore hari ini, mari ayo sebelum kita memulaikan ibadah kita persiapkan hati dan diri kita untuk kita menghadap kehadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu mempesonakan hidup kami Tuhan pada petang hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya.
Kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami kembali datang ke hadirat Engkau Tuhan, untuk kami menaikkan pujian syukur pengagungan kami kepadamu. Mari Allah Roh Kudus, sebelum kami jauh lebih lagi masuk ke hadirat-Mu, melayakkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, sehingga apa yang kami buat, sehingga apa yang kami persembahkan pada malam hari ini menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir sampai selesainya Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara pada malam hari ini, dan kami semua serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri rekan-rekan semuanya. Bahwa kasihnya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dia juga yang menjadi benteng hidup kita pada malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakin dan percaya Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Ada tangan Tuhan, tangan-Mu menopangku. Haleluya. Jalani kehidupan, gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, yes, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia
jalan bersamamu. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidup. Kau Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. sama-sama katakan, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetap angkat berdiri rekan-rekan semuanya, bahwa Yesus yang menjadi jaminan hidup kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Mari yakin dan percaya bahwa dia juga yang akan menyertai dan akan memimpin hidup kita hari lepas hari menghadapi semuanya ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersamamu kami cakap menanggung segala perkara yang ada Tuhan. Bersama dengan Engkau tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan dalam hati dan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala perkara Dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Lagi katakan penolong yang setia. Penolong yang
dan selalu setia. Amin Tuhan, haleluya. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari rekan-rekan pemuda remaja katakan, Segala perkara dapat ku tanggung haleluya. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Tuhan, Kau adalah Tuhan penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bersama kami. Kami boleh ada sampai saat ini, berkumpul memuji akan nama-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pondasi dalam kehidupan kami, kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan sebagai anak-anak muda, kami terus ada bersama Tuhan, ada di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kuasai hati kami masing-masing. Biarlah kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita memang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, di mana kita boleh ada sampai saat ini. Tuhan menyertai kita. Kita akan sama-sama membahas tentang aku bisa walaupun aku muda. Mari kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan ini biarlah menjadi pondasi dalam kehidupan kita, dan setiap kita boleh menerima dan boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan.
Mari sama-sama kita akan membaca tema kita pada malam hari ini. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku bisa walaupun aku muda. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku bisa walaupun aku muda. Nah, maksudnya bukan seperti ini teman-teman. Seperti saya, kalian menganggap, teman-teman menganggap saya sebagai seorang anak SD ya. Seorang anak SD, dan terus anak SD ini berkata, saya bisa naik motor walaupun saya anak SD. Nah, bukan seperti ini maksud tema kita. Bukan seperti ini. Dengan tema ini, aku bisa walaupun aku muda. Ini menyatakan diri kita bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Ada banyak orang yang menganggap kita tidak bisa karena melihat bahwa kita ini masih muda. Tetapi pada malam hari ini, walaupun kita muda, kita tetap menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana. Amin. Sama-sama kita membaca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Satu Timotius 4 ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Dan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Nah, 1 Timotius 4 pasal yang keempat ayat yang ke-12 ini, Paulus memberitahu kepada Timotius bahwa dengan usianya yang masih muda, ini bukan menjadi halangan. Bukan menjadi halangan dalam menjalankan Injil dan melayani di gereja pada saat itu. Maka sebab itu 1 Timotius ini 4 ayat yang ke-12 ini ada dan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nasihat Paulus kepada Timotius pada saat itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Pada saat itu Rasul Paulus menasehati, mengirim surat kepada Timotius. Ketika kita masih muda dan kita memberi teladan bagi orang lain di luar sana, perlu dalam kehidupan kita ini melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa apa-apa dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu kita ini masih muda. Kita tahu kita ini masih muda. Ada banyak orang di luar sana tidak mendengarkan apa kata kita ketika kita mau menjadi teladan bagi mereka. Karena mereka menganggap kita ini masih muda. Karena mereka melihat secara jasmani. Mereka melihat bahwa kita ini masih muda. Taruh dalam kehidupan kita ini. Taruh keyakinan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menjadi teladan bagi orang lain. Ada satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Kita akan lihat. Sama-sama kita akan buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Satu tokoh Alkitab ini yang sangat luar biasa.
di mana ia menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya perkasa, gagah. Ia menjadi teladan bagi mereka. Walaupun ia muda, ia sanggup melawan orang Filistin pada saat itu. Kita sama-sama buka 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat ke-45, di mana ini mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud mengatakan seperti itu kepada orang Filistin itu, yang sangat gagah perkasa secara fisik. Ia besar, tidak sama seperti Daud pada saat itu. Alkitab mengatakan Daud ini masih muda. Elok parasnya, masih kemerah-merahan. Alkitab mengatakan seperti itu, tetapi ia dengan keyakinannya. Ia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Di awal cerita Daud melawan Goliat ini di perikop yang kedua, di ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan kepada teman-teman menyimak di Alkitab masing-masing. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar, tetapi telah pergi berperang mengikuti Saul. Ketiga anak Isai ini mengikuti Saul pada saat itu berperang. Pada saat itu. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-13, ketika ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ayat ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ayat ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari. Maju mendekati pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ayat yang ke-17, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakaknya berti gandum. Ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan mereka kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju dan 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ini Isai, ayahnya Daud, menyuruh Daud pada saat itu pergi ke medan pertempuran. Yang menyuruh ia membawa segala makanan untuk mereka. Dan ia berkata dan Isai ini berkata kepadanya, kau tanya kabar mereka, apakah mereka selamat atau tidak? Daud menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya pada saat itu. Setelah ia sampai, ia bertanya kepada kakak-kakaknya yang dipesankan oleh ayahnya. Ketika Daud sedang berbicara dengan mereka, datanglah seorang Goliat, orang Filistin itu maju, membuat orang Israel menjadi takut pada saat itu. Dengan Goliat maju, ia mencemooh orang-orang Israel
di ayat yang ke-26 Daud berkata, di ayat yang ke-26 Daud berkata, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindari cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, teman-teman, melihat tindakan Daud yang sangat berani ini, ia bangkit dan berani di tengah-tengah pertempuran pada saat itu. Dengan Goliat maju dan ia mencemooh segala orang Israel pada saat itu. Dan Daud berkata seperti itu. Dan kakaknya yang paling tertua, ia melihat tindakan Daud yang sangat berani ini. Bangkitlah amarahnya. Bangkitlah amarah Eliab, kakaknya yang paling tertua. Di ayat yang ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba 2-3 ekor itu di padang gurun? Nah, kakaknya ini berkata kepadanya seperti itu karena amarahnya telah bangkit setelah ia mendengar bahwa Daud berkata seperti itu pada saat itu. Karena ia melihat tidak mungkin seorang adikku ini kecil, masih muda, tidak sama seperti kami. Dengan beraninya ia mengatakan seperti itu. Ketika orang-orang mendengar perkataan Daud, lalu terdengarlah sampai kepada Saul perkataan itu. Dan Saul menyuruh mereka memanggil dia. Dengan penuh keyakinan, Daud berkata kepada Saul di ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hatinya karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud berkata dengan beraninya, ia berkata kepada Saul pada saat itu, saya berani melawan orang Filistin itu. Saya berani melawan Filistin itu. Tetapi dengan melihat Daud yang sepertinya tidak mungkin yang melawan orang Filistin itu, Saul ini berkata demikian di dalam ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, Saul berkata kepada Daud pada saat itu. Ia berkata kepadanya, tidak mungkin engkau melawan orang Filistin itu. Tidak mungkin engkau melawan orang Filistin itu. Karena engkau ini masih muda. Di dalam hatinya Saul tidak ada keyakinan melihat Daud yang masih muda ini dapat melawan orang Filistin pada saat itu. Daud tetap dengan yakin ia berkata, saya sudah biasa dengan saya mengembalakan domba-domba saya. Saya sudah biasa melawan singa beruang pada saat itu. Ketika ia mau mengambil domba-domba saya. Saya berusaha melepaskan singa beruang itu dari domba-domba saya. Secara jasmani kalau kita melihat singa, apakah bisa kita melawan singa ini ketika ia sudah memangsa sesuatu? Tetapi Daud pada saat itu bisa melawannya. Dengan keyakinan yang besar Daud berani tampil di tengah-tengah orang yang gagah-gagah perkasa. Walaupun Daud masih muda,
dalam Alkitab mengatakan kemerah-merahan dan elok parasnya. Ketika Daud sepenuhnya melibatkan Tuhan, ia tidak mundur, ia tidak goyah pada saat itu. Sekalipun orang-orang berkata bahwa tidak mungkin ia dapat melawan orang Filistin itu. Orang-orang di sekitarnya melihat, tidak mungkin engkau bisa. Tetapi dengan keyakinannya, dengan ia melibatkan Tuhan, ia berani mengatakan, saya bisa Tuhan, saya bisa. Ia mengandalkan Tuhan pada saat itu. Ada keyakinan dalam hatinya. Ada keyakinan dalam hatinya Daud bahwa ia bisa melawan orang Filistin itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Walaupun situasi yang tidak mungkin sama-sama, kita berkata, aku bisa walaupun aku muda. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Walaupun orang lain di luar sana melihat kita masih muda, tetapi dengan tekad kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga orang bisa melihat kita, sehingga mereka boleh melihat kita. Walaupun kita muda, tapi kita bisa. Di ayat yang ke-42. Orang Filistin ini berkata ketika ia sudah menghadap Daud pada saat itu. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia. Dihinanya Daud. Itu karena ia muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin ini dengan sombongnya, ia menghina Daud bahwa tidak mungkin engkau bisa melawan aku. Tidak mungkin engkau bisa melawan aku. Karena engkau ini masih muda. Tetapi ada kemenangan yang ia dapatkan pada saat itu. Di ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud datang dengan nama Tuhan. Ia bukan datang dengan membawa tombak, lembing, dan sebagainya. Memakai baju peperangan pada saat itu. Ia datang membawa nama Tuhan pada saat itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Libatkan Tuhan. Seperti Daud melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dalam hati kita punya keyakinan bahwa kita ini bisa. Walaupun di sekitar kita ini orang-orang gagah perkasa. Orang-orang di sekitar kita ini menganggap kita remeh. Tidak mungkin engkau bisa. Tetapi mari dalam kehidupan kita ini, saya bisa berjalan bersama Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Pada saat itu ada kemenangan ia dapatkan. Karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Walaupun semuanya tidak mungkin bagi orang-orang pada saat itu. Karena ada Tuhan yang selalu Daud andalkan. Semuanya ia dapatkan pada saat itu. Kemenangan yang ia dapatkan. Orang-orang boleh melihat bahwa ia muda, ia dapat melawan orang Filistin yang gagah perkasa itu. Yang besar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mari terus tetap andalkan Tuhan. Kembali ke 1 Timotius. Pasal yang keempat ayat yang ke-12 ini. Jadilah teladan
Di mana Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius menasihati agar melalui perkataan, tingkah laku, kesetiaan, kasihmu, dalam kesetiaanmu, ia dapat menjadi teladan bagi orang-orang banyak pada saat itu. Satu hal yang kita dapat pelajari dari nasihat Paulus kepada Timotius, sekalipun kita masih muda, marilah kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita layak menjadi teladan bagi orang lain di luar sana. Sekarang kita harus introspeksi diri. Introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang lain? Sudahkah kita mengeluarkan perkataan membangun bagi orang lain? Ayat 4 ini berkata, teladan bagi orang-orang dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Di dalam Amsal yang ke-16 ayat yang ke-24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, cenderung bagi anak-anak muda. Selalu memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita menjadi teladan bagi orang lain ketika kita memperkatakan yang tidak-tidak? Apakah sudah kita menjadi teladan bagi orang lain? Introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi teladan atau tidak? Kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Suatu perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, yang manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang membangun kita beri kepada orang lain. Perkataan yang luar biasa, yang menjadi obat bagi mereka. Ketika mereka lemah, kita datang menjadi teladan bagi mereka. Bahwa engkaulah bisa, engkau ini bisa. Jangan engkau lemah dalam perkataan orang lain. Ketika mereka menghina engkau, ketika mereka berkata-kata yang tidak kepadamu, kita harus menjadi teladan bagi orang lain dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, kasih kita. Mari sama-sama kita ini jaga sikap kita. Karena menjadi seorang teladan ini akan menjadi sorotan bagi orang-orang di luar sana. Karena mereka akan melihat kita ini sesuai apa tidak. Dalam kehidupan kita ini jangan kita hanya menasehati orang lain. Hei, jangan engkau seperti ini. Jangan engkau seperti ini. Tetapi dalam tingkah laku kita tidak sama dengan perkataan kita. Kita tidak sama. Apa respon orang kalau melihat kita seperti itu? Mereka akan tidak mau mendengarkan kita. Karena kita tidak bisa menjadi teladan bagi mereka. Jadilah teladan bagi mereka di luar sana. Anak-anak muda cenderung tidak memikir panjang ketika mereka memutuskan segala sesuatu dan berkata-kata. Kita yang ada di tempat ini, semua adalah anak-anak Tuhan. Semua adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus saja bisa menjadi teladan bagi orang lain. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa
menjadi teladan bagi anak-anak, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita. Mari dalam kehidupan kita ini, jaga sikap kita ini. Jaga. Jangan takut menjadi teladan bagi orang-orang. Walaupun kita ini masih muda. Ambil tekad dalam hidup kita ini. Aku bisa walaupun aku ini muda. Jangan membuat hati kita ini lemah. Karena perkataan orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka melihat kita ini masih muda. Melainkan kita ini kuat. Dan maju terus. Semua yang kita terima. Mungkin itu hinaan dari orang lain. Karena kita ini masih muda. Perkataan-perkataan yang tidak mungkin. Bahwa kita ini tidak bisa maju. Kamu ini masih muda. Emang kamu bisa? Seringkali perkataan itu muncul dalam kehidupan kita. Kamu lo biasa-biasa saja. Kamu lo cuma seperti ini saja. Emang kamu bisa? Semua kita tampung omongan-omongan yang seperti itu. Menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Biar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi lemah mendengarkan perkataan yang seperti itu. Ambil, taruh dalam hati kita. Tuhan, sekarang memang mereka ngomong seperti itu. Berbicara bahwa saya ini tidak bisa menjadi teladan bagi mereka. Tetapi sekarang saya mau ambil tekad bersama Tuhan. Bahwa aku ini bisa. Walaupun aku masih muda. Perlu dalam kehidupan kita ini. Terus libatkan Tuhan. Dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita boleh memancarkan pribadinya Tuhan. Sehingga orang boleh melihat kita. Ada Tuhan yang bersama kita. Menuntut setiap perkataan kita. Tingkah laku kita. Dan orang-orang boleh melihat. Wah, dia masih muda. Tetapi ia bisa menjadi teladan bagi saya. Koreksi diri ini. Koreksi hidup ini. Jangan kita sama. Berkata seperti Yeremia pada saat itu. Ketika Tuhan mengutusnya pada saat itu. Aku masih muda Tuhan. Aku masih muda. Sekarang saya mau katakan kepada kita. Kita masih muda bukan berarti menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana. Tetap berusaha dalam kehidupan ini. Tunjukkan bahwa kita ini bisa walaupun kita muda. Tunjukkan ke orang-orang di luar sana. Bahwa kita ini bisa. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua, ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Bagian yang ke-A yang mengatakan, awasilah dirimu. Bukan awasilah orang lain. Jangan selalu melihat kesalahan orang lain. Kalaupun kita mendapatkan teguran dari orang lain, jadikan itu motivasi dalam kehidupan kita. Bahwa kita akan menintrospeksi diri dalam kehidupan ini. Dan kita boleh menjadi teladan bagi orang lain. Ketika kita mau menjadi teladan, hindari ketakutan, keminderan dari kita. Cenderung dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi teladan, ada perkataan yang
membuat kita lemah. Kita menjadi minder. Ada yang lebih bisa daripada saya. Ada yang lebih bisa daripada saya. Saya ini masih muda. Jangan minder. Taruh dalam kehidupan kita ini. Libatkan Tuhan. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan, kita menjadi teladan pun tidak bisa. Karena kita tidak bisa menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku dan sebagainya. Mulai sekarang, dan kita menjadi teladan. Dengan kita menjadi teladan, Tuhanlah yang menjadi fokus kita. Dan kemuliaan Tuhan nampak dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah kita mempunyai keyakinan yang besar dalam kehidupan kita ini. Bahwa kita bisa. Walaupun kita muda. Sekali lagi kita akan membaca tema kita pada saat ini. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku bisa walaupun aku muda. Aku bisa walaupun aku muda. Semangat dalam kehidupan ini. Jangan lemah. Pemain musik saya udah maju ke depan. Singer. Mari dalam kehidupan ini taruh keyakinan dalam kehidupan kita. Bahwa kita bisa. Walaupun kita muda. Tuhan tak pernah janji dalam kehidupan kita ini. Jalan selalu biru. Jalan selalu rata. Melainkan Tuhan berjanji berikan kekuatan dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita bisa kuat menghadapi orang-orang di luar sana. Terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa dalam kehidupan ini. Karena cuma omongan yang tidak dari orang lain. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji, Tuhan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah dalam kehidupan putus asa. Jangan pernah berputus asa. Kuat di dalam Tuhan. Bagi yang setia, Tuhan berjanji berikan kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Esti tadi sudah menyampaikan saat Daud mengalahkan Goliat, itu kira-kira teman-teman ya, umurnya itu masih belasan tahun. Ya, kita mengatakan kemerah-merahan gitu ya. Siapa sini yang kemerah-merahan? Pipinya masih merah, masih muda sekali, masih belia. Apa sih rahasianya? Goliat disebut pendekar loh. Kalah. Pernah lihat filmnya Daud sama Goliat? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Di film itu Daud ngambil 5 batu, pakai ketepel gini dilempar ya. Terus Goliatnya itu pakai tameng, pelontar. Salah teman-teman, sesat itu film itu. Alkitab bilang sekali lempar kena jidat mati langsung. Hebat ini Daud. Di mana rahasianya? Tadi sudah diungkap. Daud punya ketekunan, hal yang sepele sekali. Apa yang dikerjakan? Tadi ayatnya sudah dibaca. Ayo, apa yang dikerjakan Daud? Yang lain berperang, Daud kemana? Gembalakan domba. Ribuan domba. Betul? Berapa? 2-3 ekor. Coba baca lagi. Ketika harimau menyerang, beruang menyerang, dilindungi dombanya. Kalau saya, ya silakan makan deh. Nanti tak cari ijol beli lagi. Daud enggak. Kenapa bisa lakukan itu? Ya tadi. Penyertaan Tuhan, dia butuh penyertaan Tuhan. Dan ketika Daud ingin penyertaan Tuhan, tadi sudah ditekankan, ayo bertekun teman-teman. Gak bisa cuma seminggu sekali ada di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana teman-teman mau tampil jadi pemenang? Bagaimana teman-teman mau menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib? Daud ini mengalami hal yang ajaib. Singa mati musuh Daud, beruang dilawan musuh Daud. Itu sebab ketika menghadapi Goliat, Daud gak pernah mundur. Sekali lempar, tembus di dahi, di jidat sih, tumbang Goliat. Teman-teman, kalau Daud ditulis di dalam Alkitab dan malam ini disampaikan kepada kita, itu artinya dalam diri kita juga ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan kalau bekerja, dia tidak pernah gagal. Kecuali kita yang menggagalkan rencana Tuhan. Kita tidak mau dipakai oleh Tuhan. Kita tidak mau bertekun di dalam penyertaan Tuhan. Jangan kaget, kegagalan demi kegagalan kita alami. Tetapi kalau kita bertekun seperti Timotius, walaupun masih muda, kita bertekun, kita serahkan kepada Tuhan. Teman-teman, Tuhan tidak pernah gagal untuk menjadikan kita pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya dengan pujian ini, mari kita mengangkat tangan. Ku percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal, menjadikan kami pemuda-pemudi menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Teman-teman, ada sisa waktu lebih dari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus yang dikerjakan di atas kayu salib, bukti cinta yang sempurna, penyertaan oleh kuasa Roh Kudus, penghiburan, pengharapan menjadi bagian kami pemuda-pemudi Pantai Kosta.
tinggal di dalam kami selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.